Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Perkenalkan, nama saya Saprudin dari kelas A8. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mereview buku dasar-dasar metodologi penelitian yang ditulis oleh Bapak Toto Satori Nasiuddin dan Bapak Budi Manfaat. Baik, kita langsung saja. Sebelumnya, setelah kemarin kita mempelajari mengenai teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara, kemudian pengamatan secara langsung, kemudian diskusi narasumber dengan pewawancara, kemudian analisis data. Kemudian kita akan melanjutkan atau mengumpulkan data tersebut menjadi sebuah laporan penelitian. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknik pengumpulan data berdasarkan sebuah penelitian, di mana ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita ambil dalam pengolahan data, diantaranya seperti editing, kemudian klasifikasi, kemudian coding, menghitung frekuensi, dan yang terakhir tabulasi. Yang pertama tentang editing. Setelah data yang telah kita kumpul atau sudah kita kumpulkan, baik data kualitatif maupun data kuantitatif, perlu dibaca dan dipelajari sekali lagi untuk memastikan apakah data tersebut bisa dijadikan bahan analisis atau tidak. Jadi kita mempelajarinya dulu, melihat apakah kita bisa mempelajari atau menganalisis data tersebut. Atau istilah lainnya, kita bisa menggunakan cara menyortir mana data yang cocok digunakan untuk penelitian dan mana data yang kurang cocok untuk penelitian itu. Nah, jika misalkan ada data yang kurang cocok atau yang sudah cocok, kita bisa checklist data tersebut, kemudian dikira-kira apakah data itu kurang cocok, ya mungkin kita kasih tanda X saja. Itu untuk editing. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi. Nah, setelah kita mengedit, kemudian kita klasifikasikan data tersebut. Data mana yang, atau kita menggolongkan data mana yang cocok. Contohnya misalkan data ini kita cocokkan sesuai dengan jenisnya, sesuai pertanyaannya, sesuai keadaannya, gitu ya. Itu untuk cara klasifikasi data tersebut. Kemudian yang ketiga, mengkode data atau coding data. Selanjutnya, jika metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, tahapan-tahapan pengolahan data masih berlanjut, yang diantaranya adalah mengkode data. Mengkode data adalah memberikan skor atau nilai pada setiap item jawaban. Data yang terkumpul bisa berupa angka, kata, atau kalimat. Oleh karena itu bisa dibedakan. Yang pertama ada menurut jawaban berupa angka. Nah, misalkan pertanyaan ini maka skornya berapa. Pertanyaan B misalkan skornya berapa gitu. Kemudian yang kedua ada jawaban dari pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah disediakan. Contohnya misalkan ya atau tidak, setuju atau tidak, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga jawaban dari pertanyaan semi terbuka. Yang keempat jawaban dari pertanyaan terbuka, kebebasan dalam menjawab pertanyaan. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan terbuka itu, jadi si penjawab atau audiensnya dibebaskan untuk menjawab pertanyaan tersebut, tidak seperti yang pertanyaan tertutup tadi. Kemudian yang terakhir jawaban dari pertanyaan kombinasi. Pertanyaan kombinasi bisa berupa pertanyaan berupa angka atau yang lain dikombinasikan. Nah,
Kemudian langkah selanjutnya itu menghitung frekuensi. Setelah kita mengcoding data tersebut, kemudian langkah berikutnya adalah kita menghitung frekuensi dari masing-masing hitung jawaban tersebut. Caranya adalah memindahkan data yang dicatat pada lembar kerja coding ke dalam tabel. Jadi tadi setelah kita mencatat hasil coding, kemudian kita memasukkannya ke dalam data atau tabel. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu tabulasi, di mana tabulasi adalah penyajian data dalam bentuk tabel sehingga memudahkan bagi para pembaca memahami laporan penelitian tersebut. Tabulasi merupakan tahapan akhir dari sebuah proses pengolahan data. Dalam bentuk tabel, data yang diperoleh dari lapangan akan tampak ringkas, jadi bisa bersifat memudahkan kita dan bersifat merangkum. Nah, jadi rangkuman dari data-data di atas, kemudian kita buat tabulasinya. Dalam keadaannya yang ringkas dan tersusun ke dalam suatu tabel yang baik, data tersebut akan dapat dibaca dengan mudah dan maknanya pun akan segera mudah dipahaminya. Itu jadi untuk tabulasi itu jadi rangkuman dari data-data di atas, kemudian kita rangkum ke dalam sebuah tabel agar kita bisa mudah memahami isi dari penelitian tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.